Racikan Berita. Tidak sampai mengurugi sungai. Sungguh sangat-sangat kejam, sungguh sangat-sangat zalim. Sawah yang belum dibayar. Sawah kami dirampas dengan harga yang sangat-sangat murah. Saya sebagai korban di sini dan juga sebagai warga desa Muncung, asli warga desa Muncung, bukan abal-abal. Kepada adik-adik sekalian yang telah mengamankan aksi kami, titik aksi kami di sini dilakukan. Hak kita mati lebih mulia daripada hak kita diambil, betul? Takbir. Kami hadir di sini membersamai. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kami tidak ridho. Rakyat Banten ini dijajah kembali. Rakyat Banten ini dizalimi. Rakyat Banten ini diintimidasi. Kalau tadi banyak minta maaf kepada Pak Polisi. Pak Polisi, saya katakan, Anda adalah anak rakyat. Anda adalah anak kandung rakyat. Kalian keluar dari rahim rakyat. Maka kalian harus membela rakyat, bukan membela oligarki. Karena bagaimanapun yang memerdekakan bangsa ini adalah rakyat Indonesia. Saya mau tanya, Aguan pernah perang nggak? Aguan pernah memerdekakan bangsa kita nggak? Aguan pernah mengusir penjajah nggak? Tapi kita rakyat Indonesia, kakek kita, buyut kita, apakah mereka pernah berperang? Apakah mereka pernah mengusir penjajah? Artinya kita sebagai tuan rumah, betul? Maka pantangan buat kita untuk menyerah. Pantangan buat kita untuk mundur. Pantangan buat kita untuk menyerahkan hak kita kepada mereka. Lawan mereka. Jangan pernah takut. Kami akan selalu membersamai kalian. Dan kami akan mengeluarkan seluruh kekuatan kami untuk membantu kalian. Takbir. Jangan pernah takut, saudara. Wong Banten. Wong Banten. Wong Banten. Sudah banyak guru-guru kita mengajarkan bagaimana kita mempertahankan hak daripada kita. Mempertahankan hak kita sekali lagi adalah kewajiban kita dan menjadi jihad fisabilillah. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa iba dan lain sebagainya, karena kita mempertahankan hak kita. Kalau ada mereka yang coba-coba kurang ajar di kampung kita, maka kita harus mengusirnya, betul? Saya mau tanya, ada lurah di sini? Ada lurah nggak? Alangkah baiknya dari sini langsung ke kantor lurah. Langsung ke kantor lurah. Minta pertanggungjawaban lurah apa yang sudah dilakukan kepada rakyatnya. Padahal mereka kita pilih, betul? Sekarang malah mengangkangi rakyatnya sendiri. Mereka enak-enakan dengan kemewahannya, betul? Sementara rakyatnya menderita, sementara rakyatnya menangis, mereka asik dengan kemewahannya. Maka datangi lurah, datangi camat, mereka harus bertanggung jawab, betul? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Siap kita untuk menggodok lurah. Siap kita untuk mengarak lurah. Siap kita untuk menelanjangi lurah. Siap kita untuk mengadil lurah. Takbir. Siap. Jangan macam-macam sama wong Banten, betul? Banten gak akan pernah takut mati, betul? Jangankan cuman golok, meriam menjadi lawan, betul? Iya. Siapa yang nggak tahu Banten dengan debusnya, betul? Jangan cuma golok, gergaji besi aja dia nggak mempan, betul? Mana tukang debus? Iya tuh, tukang debusnya banyak. Ya, kalau macam-macam santet aja udah. Setuju? Jangan macam-macam santet, setuju? Jangan macam-macam santet, setuju? Benar. 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 Nggak ada hukumnya tuh. Kalau antum bawa pisau golok ada hukumnya, betul. Tapi kalau santet ada hukumnya nggak? Melawan kezoliman dengan kezoliman lebih baik.
Betul. Dia zolim kepada kita. Dia mengintimidasi kita. Dia mengancam kita. Padahal pakaian dia, gaji dia, kita yang bayar semuanya. Betul. Kita bayar pajak. Betul. Apalagi pajak mau dinaikkan sekarang 12%. Udah naik. Mereka kita bayar. Mereka kita gaji. Kenapa mereka mengintimidasi kita? Mengapa mereka ingin merampas hak kita? Maka saatnya rakyat Banten bersatu. Desa Munjung harus bersatu. Wong Banten, Wong Banten, Wong Banten. Dengan adanya PIK 2 ini di Banten terbongkar semuanya, saudara. Kita lihat sudah berapa banyak yang ada di perairan laut Indonesia sudah dikuasai oleh mereka. Artinya pertahanan negara kita terbaiknya ada di laut. Tatkala lautnya dikuasai oleh Cina sialan, maka pertahanan kita akan dilumpuhkan oleh mereka. Kalau pertahanan negara kita sudah dikuasai oleh mereka, mau apa lagi kita? Sudah saya dengar, sudah kita dengar bersama bagaimana 4 angkatan sudah ada di dalam PIK sana. Hei para angkatan, baik darat, laut, udara, dan kepolisian, kalian adalah anak kandung rakyat. Maka kalian harus berpihak kepada rakyat. Jangan kalian berpihak pada oligarki. Oligarki tidak pernah berjuang. Oligarki tidak pernah memerdekakan bangsa ini. Mereka adalah rampok, mereka adalah perampas yang wajib kita usir bersama, saudara. Setuju? Setuju? Siap bersatu, siap kompak, siap datang ke kelurahan, siap datang ke kantor desa. Benar, ya benar. Ntar kalau ditangkap polisi gimana? Ntar kalau ditangkap polisi gimana? Kalau ditangkap polisi gimana? Benar, benar. Wong Banten, Wong Banten, Wong Banten, takbir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya ada di Banten, ya, di mana teman-teman atau warga Banten menolak kasus PIK 2 ini. Ya. Tapi saya tidak ingin melihat bahwa kasus ini, karena kasus ini ada di mana-mana. Ya, ada di Rempang, ada di Jawa Timur, sekarang ada di Banten. Saya kira kasus besar ini banyak sekali. Apalagi kalau dia jauh dari pusat kekuasaan, maka semakin banyak kasus pelanggaran HAM. Ya, semena-mena, rezim yang semena-mena terjadi. Nah, saya melihat apa makna di balik kasus-kasus besar ini. Negara ini mau habis, mau hilang. Jadi yang digerogoti adalah kedaulatan negaranya. Satu persatu. Coba lihat Australia. Coba lihat Singapura. Coba lihat Amerika. Semua negara itu hilang. Ya, berganti. Saya kira Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Jadi kasus yang terjadi hari ini di Banten ini adalah miniatur dari sebuah penggerogotan kedaulatan negara. Saya berharap bahwa semua rakyat itu sadar bahwa mereka mengalami sebuah persoalan yang akan mengancam mereka. Jadi Banten harus menjadi semangat nasional. Ya. Banten harus mengingatkan pada semua orang bahwa kasus yang laten itu bisa jadi manifest dimanapun Anda berada. Oleh karena itu sadarlah, ya, kita punya anak, kita punya cucu, besok kita tidak punya negara. Gitu. Ini praktek-praktek seperti ini terjadi. Kalau sebelumnya kita mau melawan, sebenarnya banyak kasus yang sudah ada, kayak BSD contohnya. Itu karena tidak ada perlawanan sama sekali. Jadilah itu kota baru. Jadilah dikuasai oleh kelompok tertentu. Nah, saya kira Banten sudah memulai untuk membangun isu tentang kedaulatan negara yang terancam. Apalagi konstitusi kita udah rusak. Saya berharap anggota DPR, ya, yang sudah dibayar sama rakyat hidupnya, digaji, ya, difasilitasi, dikasih kekuasaan, itu peduli dan mendengarkan. Kalau tidak, bubarkan saja. DPR bubarkan saja. Jadi sekali lagi, teman-teman semua, kita harus sadar bahwa kita mengalami masalah yang sama nantinya. Oleh karena itu, sebelum masalah ini muncul, mari kita bereaksi, ya.
Ini soal kedaulatan negara. Terima kasih. Racikan Berita